안녕하세요. 뽀족스람 채널에 다시 오신 것을 환영합니다. Ya halo guys, selamat datang kembali di Pojok Seram. Hari ini gue akan membahas film seri Korea yang berjudul Koma. Total film ini ada 5 seri dan kita bagi menjadi 3 ya. Hari ini episode 1 dan 2. Hayo kita mulai. Sebuah dinding rumah sakit jiwa sangat menarik perhatian dan para pekerja merusaknya yang ternyata tidak ada apa-apa di sana selain sebuah gudang. Tempat itu sudah pasti ada apa-apanya di mana suster juga mencoba untuk mencegah mereka tadi walaupun gagal. Seorang pria yang baru datang pun segera menutup dinding itu kembali. Cuaca di luar tampak mendung dengan petir yang menggelegar. Ada sesuatu yang entah apa itu yang mengagetkan pria tersebut dan dia lalu berlari keluar yang bertepatan dengan sebuah mobil yang baru saja parkir. Pria itu berkata mereka sudah membuka pintu dan dia masih hidup. Hari itu orang-orang sedang mengemas barang-barang dan rumah sakit akan segera dinon-operasikan selamanya. Gadis yang bernama Yun Yong ini adalah agen asuransi yang ingin bertemu dengan direktur rumah sakit, juga pasien yang bernama Sohee yang merupakan pemegang polis asuransi. Saat bertemu dengan Dirut, dia langsung mengatakan bahwa perusahaan tidak akan mengcover penyakit Sohee karena rumah sakit diklaim telah melakukan kesalahan yang menyebabkan Sohee mengalami masalah mental. Walaupun selama ini perusahaan sudah membayarkan biaya rumah sakit, tapi sekarang masalahnya jika rumah sakit akan ditutup, maka kontrak antara mereka otomatis akan berakhir juga. Dirut itu memberikan sebuah amplop berisikan uang dan memintanya untuk melakukan pengecualian, di mana yang dia usahakan sekarang adalah jiwa seorang pasien. Yun Yong berkata ingin bertemu dengan pasien dulu dan berjalan pergi. Sewaktu Yun Yong di lift, ada orang lain selain mereka yang melangkah masuk ke lift yang entah manusia atau hantu. Pasien bernama Sohee ini ditempatkan di tempat paling pojok dan masih dalam kondisi koma. Suster lalu berjalan pergi karena masih ada urusan dan meninggalkan Yun Yong di sana. Sekilas kelopak mata Sohee bergerak sedangkan Yun Yong masih merekap catatan tentang keadaannya. Yun Yong kaget melihat memar di tangannya dan setelah itu dia berjalan pergi untuk menemui suster. Di lorong rumah sakit itu dia merasa mendengarkan suara aneh tapi tidak begitu dihiraukan. Suster memberikan salinan kesehatan Sohee kepadanya, dan dari suster ini juga lah Yun Yong tahu tentang isi dari lemari besi yang adalah data-data orang yang meninggal di rumah sakit tersebut. Yun Yong yang ditinggalkan sendiri di ruangan itu masih sibuk membaca hasil rekod, dan setelah selesai dia tidak sadar bahwa ada perempuan berbaju putih di ruangan itu. Yun Yong lalu menemui Dr. Jang yang menangani Sohee selama ini dan menanyakan kecocokan data yang mereka terima. Pertanyaan itu tidak dijawab dan Yun Yong berkata akan memindahkan pasien ke rumah sakit lain. Mendengar itu, Dr. Jang mengancamnya jika dia berani menyentuh pasiennya, maka dia pastikan Yun Yong akan membayar untuk itu dan menyuruhnya pulang. Hal ini mengingatkan Yun Yong di masa kecilnya dulu, di mana dia pernah menanyakan keberadaan adiknya dan jawaban si dokter adalah bukan polisi dan menyuruhnya pulang. Tak berapa lama, Dirut memberitahu Dr. Jang bahwa dia akan memindahkan Sohee ke rumah sakit lain dan semua sudah berakhir. Dr. Jang tidak bisa berkata apa-apa lagi walaupun dia tidak setuju. Sebelum dia berjalan pergi, dia berkata kepada Yun Yong untuk menanyakan semua yang mau dia ketahui kepada Dirut karena Dirut tahu persis apa yang sudah terjadi di rumah sakit. Tapi ternyata tidak segampang itu. Dirut mengaku tidak mengetahui apapun. Yun Yong lalu menelpon ke kantor dan mengatakan bahwa hasil laporan tidak cocok dan dokter pun susah diajak berkomunikasi. Tapi apapun itu, tetap saja dia belum diperbolehkan kembali ke kantor. Atasannya memintanya untuk menggali lebih banyak informasi yang padahal hari itu adalah hari ulang tahunnya. Melihat seorang bapak-bapak mengepel lantai, Yun Yong mengingat masa kecilnya dulu yang menjenguk adiknya di rumah sakit bersama temannya. Selayaknya anak-anak selalu bermain dimanapun dan kebetulan mereka bermain petak umpet. Hye-yong adiknya ini mencari ke semua ruangan tapi sebenarnya mereka sudah keluar gedung rumah sakit. Hari itu temannya mengajak Yun Yong mempersiapkan perayaan ulang tahunnya, tapi Yun Yong berubah pikiran dan kembali ke rumah sakit untuk mencari adiknya. Hye-yong sendiri sedang bersama kakek tukang bersih-bersih di rumah sakit yang bernama Choi. Kakek memberikan sebuah boneka yang mengeluarkan suara tertawa kepadanya. Singkat cerita, akhirnya Yun Yong menemukan adiknya dan langsung membawanya pergi. Di kamar rumah sakit, Hye-yong terus memainkan boneka berisik itu yang membuat Yun Yong kesal, yang lalu membuangnya ke lantai. Setelah itu ada perjanjian antara dia dan ibunya di mana ibunya akan merayakan ulang tahunnya, tapi dengan syarat dia harus menjaga adiknya dengan baik. Kala itu Dr. Jangla yang juga menangani adiknya, dan dari dulu sikapnya selalu dingin.
Kembali ke momen sekarang. Yunyong mengambil beberapa foto Sohee dan berkata kepada rekannya agar mengirimkan ambulans segera untuk memindahkan Sohee. Sohee sendiri bisa membuka matanya sewaktu Yunyong berjalan pergi yang padahal dia sedang dinyatakan koma. Yunyong meminta suster untuk menyiapkan semua data tentang Sohee sebelum ambulans datang dan berjalan pergi. Saat itu ada seorang pria yang adalah seorang detektif datang menghampiri suster Han. Sebenarnya rumah sakit itu terasa tidak nyaman untuk Yunyong, tapi lagi-lagi ada yang harus dia urus dan mau gak mau dia masuk lagi ke dalam. Sewaktu ingin naik ke lantai 5, detektif ikut masuk ke dalam lift dan memutar-mutar kalung yang membuat Yunyong kembali mengingat masa kecilnya dulu, di mana pernah seorang pria menghampiri dan memperlihatkan kalung adiknya yang ada di tangannya. Itu adalah sepasang kalung yang diberikan Yunyong kepada adiknya dulu. Malamnya seorang petugas mengatakan pada ibunya bahwa mereka akan mengeluarkan adiknya, karena sudah sebulanan ini ibunya belum membayarkan tagihan rumah sakit dan rumah sakit bukanlah tempat amal. Situasi seperti ini sangat kelam di mana Yunyong yang masih belia juga protes yang selalu berada di rumah sakit dan tidak punya waktu untuk bermain dengan teman-temannya. Ibunya sendiri harus berjuang untuk kehidupan mereka. Besoknya tepat di hari ulang tahunnya, adiknya memberikan kartu ucapan tapi dikibas begitu saja oleh Yunyong. Petugas datang lagi dan mengatakan ibu mereka harus membayar biaya rumah sakit segera kalau tidak ingin adiknya dikeluarkan. Malamnya, Yunyong mengajak adiknya untuk kabur dari rumah sakit. Hye-yong disembunyikan di dalam bak sampah dan Yunyong mengingatkan dia untuk tetap di sana, sedangkan dia akan pergi untuk mengecoh suster dengan menekan tombol panggil dari dalam kamarnya. Sekembalinya, bak sampah itu sudah tidak ada. Yunyong mencari kemana-mana dan tidak ketemu. Ibunya juga sampai histeris mencari putrinya yang hilang. Kembali ke momen sekarang, kakek Choi lewat dan memberikan sesuatu kepada Yunyong lalu berjalan pergi. Itu ternyata adalah kartu ucapan ulta dari adiknya dulu. Merasa aneh, dia segera mengejar si kakek sampai ke kamarnya yang letaknya ada di basement. Di sana ada sebuah kursi yang bergerak sendiri dengan sebuah boneka di atasnya. Dia lalu ke gudang penyimpanan dan membuka paksa lemari besi yang berisikan data-data orang yang meninggal di rumah sakit itu. Setelah puas melihat-lihat data itu, dia ingin bertemu dengan Dirut tapi tidak menemukannya di sana. Telepon berdering dan setelah diangkat ada suara aneh yang seperti diseret-seret dan samar-samar ada yang menyanyikan lagu ulang tahun. Yunyong segera berjalan pergi yang tanpa dia sadari, Dirut sudah tewas di kursinya. Di lorong, lampu tiba-tiba padam dan Yunyong terdampar di sebuah kamar pasien. Sewaktu dia duduk, ada sebuah boneka yang terlihat seperti ditarik ke bawah kolong ranjang. Setelah itu ada sosok adiknya yang berdiri tepat di belakangnya. Yunyong pun langsung kabur tapi malah masuk ke ruangan penyimpanan mayat. Maksud hati ingin kabur lagi tapi dia malah terkunci di sana. Dulu juga ceritanya dia pernah mengunci adiknya di ruangan itu hanya karena kesal di mana dia tidak bisa bermain dengan teman-temannya dan harus terus-terusan menjaga adiknya. Yunyong meminta maaf kepada adiknya dan berkata saat itu dia masih terlalu muda untuk mengerti dan pintu pun tiba-tiba terbuka. Yunyong segera keluar dan dari belakang ada suara sesuatu yang seperti diseret-seret. Dia melihat ke belakang dan di sana ada adiknya yang sedang membawakan kue ulang tahun dan menyanyikan lagu untuknya. Yunyong semakin takut dan mengatakan itu pasti bukan adiknya karena adiknya sudah mati hari itu sambil menutup telinga. Hantu itu pun menghilang tapi cuma sebentar. Sekarang dia merayap pelan-pelan ke badan Yunyong dan gelantungan di sana. Yunyong sendiri masih berhasil kabur keluar dan di sana terdengar suara anak kecil yang adalah percakapan mereka dulu sewaktu kecil. Dia berlari sekencang mungkin dan tertabrak mobil. Dulu, Yunyong kecewa di mana ibunya mengatakan tidak bisa merayakan ulang tahunnya karena biaya rumah sakit yang membengkak. Karena ego anak belia, saat itu dia berharap adiknya menghilang selamanya. Cerita lalu lanjut lagi ke masa di mana ibunya bingung mencari Hye-yong kemana-mana. Lagi panik-paniknya dia bertemu lagi dengan pria rese tempo hari dan menyuruhnya untuk tidak berisik karena mengganggu ketenangan pasien lainnya. Perasaan ibunya bercampur aduk dan menyalahkan Yunyong yang tidak menjaga adiknya dengan baik. Di tempat lain, Hye-yong sendiri memang sudah tinggal nama, dilihat dari darah yang berserakan dan boneka yang dipegangnya. Tidak tahu bagaimana Hye-yong dihabisi, tapi yang terlibat adalah Dirut yang juga dokter di tempat itu, Dr. Jang dan seorang suster. Mereka segera membereskan barbuk dan membuang mayat itu. Kakek Choi yang tidak tahu apa-apa ikut membantu tapi sebatas hanya membawakan baju ganti.
Yang dia tahu bungkusan itu hanyalah potongan sisa operasi yang harus dikubur. Dokter meminta Pak Choi agar menguburnya dengan hati-hati dan pastikan tidak ada yang tahu soal ini. Suster Kang yang masih suster baru kala itu hanya bisa melihat mereka dari balik pintu. 10 tahun berlalu dan ceritanya, Suster Kang sendiri mengajukan semua pasien untuk dipindahkan dari rumah sakit itu, lalu dia akan memberikan upah kepada orang yang berwenang untuk pemindahan tersebut. Biar nggak bingung, gue jelasin sedikit. Cerita tentang Suster Kang ini adalah cerita sebelum rumah sakit didatangi oleh pihak asuransi. Di tempat pasien Sohee berada, Dr. Jang marah kepada Suster Han yang telat mengganti peralatan yang terpasang di pasien. Setelah melakukan tugasnya, suster itu kesal dan mengatakan Dr. Jang itu gila yang menganggap pasien sebagai kekasihnya kepada Suster Kang. Omongan itu memang beralasan di mana dokter sendiri yang turun tangan membersihkan badan pasiennya. Suster Kang sendiri mempunyai hubungan spesial dengan Dr. Jang yang langsung memeluknya dari belakang. Dr. Kang sendiri tidak tahu kenapa sangat terobsesi dengan Sohee, di mana dia selalu bereaksi ketika mendengarkan Sohee yang akan dipindahkan ke rumah sakit lain. Dia meminta bagaimanapun caranya Suster Kang harus membantu berbicara kepada Dirut soal pembatalan pemindahan tersebut. Bukannya membantu, Suster Kang malah sengaja segera mengurus pemindahan tersebut dengan menelpon pihak asuransi. Setelah itu dia mengambil beberapa obat dan menyuntikkannya ke Dirut. Suster Kang juga berkata kepada Dirut bahwa mereka tidak bisa mempertahankan Sohee, yang artinya mungkin akan dilenyapkan. Setelah itu dia pergi mencari Pak Choi untuk meminta kunci pintu di ruangannya, tapi tidak menemukan siapapun. Ada sebuah hal yang menarik perhatiannya yang ternyata adalah fotonya bersama Hye-young juga bonekanya dulu. Boneka itu mengeluarkan darah di saat Suster Kang memegangnya. Ada suara pintu yang terbuka yang dia pikir adalah Pak Choi, tapi ternyata tidak ada siapa-siapa. Pintu tertutup sendiri dan ada senter yang menyenter ke dalam yang ternyata adalah orang dari perusahaan konstruksi yang kebetulan akan mengerjakan sesuatu di sana, tapi semua pintu dalam keadaan terkunci. Kebetulan Suster Kang sudah menemukan kunci di kamar Pak Choi dan memberikan dana gedung kepada kedua pekerja tersebut. Anehnya, ada darah kering yang melebar di sebuah titik di peta itu. Tempat itu adalah tempat di mana Hye-young dihabisi dulu. Mengingat itu saja sudah membuat Suster Kang kelayangan. Setelah itu rencananya suster berjalan kembali ke ruangannya, tapi dia mendengar suara aneh dan mencoba mencari tahu dari mana asal suara itu. Dia membuka sebuah loker kosong, tapi ternyata ada tangan di saat dia menutup loker tersebut dan itu hanyalah mimpi. Setelah itu Suster Han datang dan memanggilnya yang ingin mengabarkan sesuatu yang penting. Di tempat lain, dua pekerja itu ternyata sedang membuka sebuah tempat terlarang yang ditutup wallpaper seperti di awal cerita. Suster Kang datang dan melarang mereka. Jadi lanjutan ceritanya, sewaktu mereka sedang mencoba membuka paksa gembok, pasien yang bernama Sohee yang tadinya koma tiba-tiba membuka mata. Menurut pekerja, tempat itu sangat mengerikan tapi wajah suster jauh lebih mengerikan. Jadi tempat itu adalah tempat pembantaian Hye-young sebelumnya. Sebuah jimat yang ditempelkan ke dinding jatuh di meja operasi dan suster teringat tentang anak itu yang ditemukan berteriak kesakitan. Dia pun segera keluar dan kembali ke ruangannya. Lampu berkedip dan dari luar ada boneka yang bergantung ditambah suara tawa anak kecil. Ternyata ini biang keroknya. Suster Han mengaku menemukan boneka itu di lantai. Suster Kang kesal dan mencampakkan boneka itu ke tong sampah. Di saat inilah Yun-young datang dan memperkenalkan diri dari perusahaan asuransi di saat Suster Han sibuk merapikan kembali sampah-sampah dari tong sampah. Suster Kang yang mengintip dari jendela mengantarnya untuk melihat Sohee dan memberitahu apa yang terjadi dengannya di mana Sohee menjalani beberapa operasi dan koma sampai sekarang. Tiba-tiba Sohee membuka mata saat Yun-young mengelus kepalanya sambil mengandai-ngandai jika adiknya masih hidup mungkin sudah seumuran Sohee. Suster Kang langsung berpendapat itu hanyalah refleks di mana kadang-kadang Sohee memang akan membuka matanya. Yun-young lalu meminta data keterangan tentang Sohee untuk mencocokkan keaslian data yang sudah dikirimkan dari pihak rumah sakit kepadanya. Tak lama dari itu dia melihat Dr. Jang yang keluar dari sebuah ruangan dan hal itu membuatnya kepo yang lalu memeriksanya ke dalam. Yun-young sendiri mendapati data tentang adiknya dulu yang hilang di rumah sakit. Kembali ke Suster Kang. Sebuah rekaman tiba-tiba berputar sendiri yang mendengarkan suara Sohee yang bertanya kepada dokter apa yang dia lakukan kepadanya dan jawaban dokter sesuatu yang baik yang akan mengirimnya ke surga. Sebuah suntikan disuntikan dan Dr. Jang menyuruhnya untuk memberitahu apa yang terjadi saat dia kembali nanti. Setelah mendengar itu, Suster Kang langsung menemui Dr. Jang untuk menanyakan apa yang sebenarnya dia lakukan.
Dr. Jang mengatakan Sohee sangat berarti baginya dan akhirnya mereka berdebat soal rencana pemindahan Sohee. Dr. Jang pun langsung pergi menemui Dirut untuk menolak pemindahan tersebut yang akhirnya malah menelan kecewa dan berjalan pergi. Setelah itu Suster Kang menghampirinya dan protes dengan sikapnya yang sangat terobsesi dengan Sohee dan menomorduakan dia. Mereka bertengkar dan saling mengingatkan janji masing-masing yang berakhir dengan masalah yang belum terselesaikan. 10 tahun yang lalu, tepat di hari kejadian pembunuhan itu, Suster Kang yang lugu dilecehkan oleh Dr. Jang dan dari sanalah hubungan mereka menjadi hubungan yang saling menguntungkan bagi kedua pihak. Tapi hari ini Suster Kang penuh dengan amarah dan menyalahkan semuanya ke Sohee. Dia lalu menyuntikkan beberapa suntikan ke Sohee yang bertujuan agar dia mati sambil berkata, "Kau memang seharusnya mati hari itu." Sohee tiba-tiba membuka mata dan ternyata ceritanya, sewaktu kakek Choi mengubur bungkusan yang diberikan oleh dokter kepadanya, Hye-yong ternyata belum mati dan menjulurkan tangannya sambil minta tolong. Kembali lagi, Suster Kang pergi meninggalkannya dan Sohee bangun dengan menyeret botol infus yang masih di tangannya. Setelah itu Suster Kang masuk ke ruangan Dirut untuk mencuri uang. Seseorang terlihat lewat di belakangnya dan menghilang. Dia sendiri tidak tahu bahwa Dirut sudah tewas di kursi dan berjalan keluar. Selagi Suster Kang berjalan, ada seseorang yang mengawasinya dari balik jendela tanpa dia sadari. Dia baru berhenti dan kaget melihat Sohee yang sudah berdiri di depannya dan menghilang begitu saja. Secepatnya Suster Kang masuk ke lift dan anehnya, lampu menjadi konslet. Tidak ada yang terjadi di lift, tapi ketika dia keluar dari lift, dia seakan melihat hantu anak kecil yang menarik tangannya. Di atas tangga juga ada hantu perempuan yang sudah menunggunya. Suster berlari sedangkan hantu itu terus mengikutinya sampai ke sebuah ruangan. Ada suara anak kecil yang meniru perkataannya yang berkata, "Jangan takut, semua akan baik-baik saja." Ada juga erangan anak kecil dan dia seakan melihat kembali kisah 10 tahun yang lalu di mana dia menemukan Hye-yong yang berlumuran darah dan membawanya ke meja operasi. Pintu tiba-tiba tertutup yang menjepit tangannya. Ada suara tawa anak kecil dan di belakangnya sudah ada hantu perempuan itu. Suster berbalik dan membuka pintu yang kejadiannya sama dengan 10 tahun yang lalu, yang melihat Hye-yong sudah merintih dengan luka besar di perutnya. Saat itu dia meminta tolong kepada suster tapi suster malah syok melihat kondisinya dan tidak sengaja menjepit tangan Hye-yong. Sekarang seperti waktunya pembalasan terhadap apapun yang sudah diperbuat dan suster itu pun ditarik masuk oleh hantu tersebut. Bersambung. Terima kasih sudah menyaksikan shortcut film ini. Jangan lupa subscribe, like, and share. Juga menyalakan lonceng notifikasi untuk updatean sambungannya ya. Sampai jumpa.